Selamat datang kembali di channel Inside Bola. Kali ini kita akan membahas isu transfer dari pemain-pemain timnas Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Mari kita masuk ke informasi yang pertama. Jay Itzes diincar Inter Milan. Klub-klub besar Serie A rebutan bek timnas Indonesia. Satu demi satu, pemain timnas Indonesia mulai menancapkan jejaknya di Eropa. Tapi satu nama mencuat lebih dari yang lain, yakni Jay Itzes. Bek jangkung kelahiran Belanda ini baru saja menjalani musim penuh bersama Venezia. Dan kini dia masuk dalam radar klub-klub besar Serie A. Inter Milan, AC Milan, Napoli, dan Bologna, bahkan Udinese pun ikut mengincar. Apa yang membuat mereka berebut dan kemana Jay Itzes akan berlabuh? Jay Itzes menjalani musim yang solid bersama Venezia. Meski timnya terdegradasi ke Serie B, performa Jay justru mencuri perhatian. Pemain dengan tinggi badan 1,91 meter ini memiliki ketenangan luar biasa di lini belakang. Jay menjadi bentang pertahanan yang tak gampang ditembus. Tak hanya jago duel udara, Itzes juga piawai mengatur tempo dari belakang. Dia bek sekaligus playmaker pertahanan. Venezia memang gagal bertahan di Serie A, tapi Jay dia bertahan di hati para pencari talenta di Italia. Yang paling agresif yakni Inter Milan. Agen Jay, Bilal Asente, bahkan telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Inter. Jay disebut sebagai calon pengganti Francesco Acerbi yang mulai dimakan usia. Dengan sistem 3 back khas Inter, Jay dinilai cocok. Dia bisa bermain sebagai stopper kiri maupun tengah. Fleksibel, tenang, dan berani bawa bola. Tapi apakah dia langsung dapat tempat di tim utama? Di Inter, persaingannya cukup berat. Ada Bastoni, Pavard, De Vrij, dan juga pemain-pemain yang lain. Namun jika transfer ini terjadi, Jay akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berseragam nerazzurri. Sejarah baru bisa tercipta. Di sisi lain, AC Milan juga kepincut dengan talenta Jay Itzes. Mereka sempat memantau Jay Itzes, tapi sejak Massimiliano Allegri ditunjuk sebagai pelatih baru, fokus mereka berubah. Milan kini lebih mengincar gelandang lokal dan pemain muda Italia. Nama Jay pun perlahan menghilang dari radar. Sementara Napoli dan Udinese juga menunjukkan minat kepada Jay, namun keduanya belum melakukan pendekatan resmi. Yang cukup aktif selain Inter adalah Bologna. Tim yang musim ini tampil luar biasa dan lolos ke Liga Champions. Mereka butuh kedalaman skuad. Dan Jay bisa jadi rekrutan cerdas dan murah. Sesuatu yang sangat disukai manajemen Bologna. Beberapa hal yang membuat klub-klub tersebut tertarik untuk mengincar Jay Itzes. Jay Itzes punya paket komplit untuk menjadi bek modern. Dia cerdas dalam membaca permainan, dominan saat duel di udara, kuat dalam 1 lawan 1, nyaman dengan bola, bisa main 2 sistem 4 back atau 3 back, dan punya mental pemimpin. Bahkan di Venezia, dia langsung dipercaya sebagai kapten. Dan yang paling penting, dia sudah beradaptasi dengan Serie A, bukan pemain coba-coba. Ini back yang sudah teruji di Italia. Kemana Jay akan berlabuh? Inter Milan adalah kandidat terkuat, tapi Bologna bisa jadi menjadi jalan tengah, tampil di Liga Champions, tapi kans menit bermainnya lebih terbuka. Jika ingin naik level lebih cepat, Inter adalah jalannya. Tapi jika prioritasnya bermain reguler demi posisinya di timnas, Bologna atau Udinese bisa lebih cocok. Apapun pilihannya, Jay Itzes kini berada di titik krusial dalam karirnya. Berita selanjutnya datang dari Tom Haye yang mencari pelabuhan baru setelah kontraknya bersama Almer City
habis. Tom Haye, gelandang serang serba bisa yang tampil menawan di Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia, kini resmi berstatus free agent usai kontraknya tak diperpanjang oleh Almere City. Pemain kelahiran Belanda ini sebenarnya tampil cukup baik musim lalu dengan mencatatkan 5 assist dan 2 gol dalam 28 pertandingan. Media Belanda menyebutkan Tom tengah didekati oleh beberapa klub Eredivisie papan tengah serta satu klub Ligue 2 Prancis. Dalam wawancara dengan VINI, Tom mengatakan, "Saya ingin bermain di lingkungan yang bisa memberi saya menit bermain dan memungkinkan saya berkembang lebih jauh." Kondisi ini juga membuat peluang kembali ke Indonesia juga terbuka. Isu terbaru, Arema dan Dewa United dikabarkan memantau situasinya. Serta dari beberapa postingan-postingan media di Indonesia, Persija juga kepincut untuk mendatangkan Tom Haye. Kita akan tunggu bersama-sama keputusan dari Tom Haye. Apakah ia akan tetap melanjutkan karirnya di Eropa atau membuka peluang untuk bermain di Liga 1 Indonesia. Sementara itu, Justin Hapner mengincar Eropa. Usai masa depannya di Wolves tak jelas. Setelah masa peminjaman bersama Hirose Osaka berakhir pada pertengahan musim 2024 lalu, Justin Hapner kembali ke Wolverhampton. Sejak kembali, ia belum mendapatkan menit bermain reguler dan masa depannya di Wolves pun belum menemui kejelasan. Dalam wawancara terbaru dengan Soccer News, Hapner mengatakan, "Saya menikmati pengalaman di Jepang, tetapi kini saya siap untuk menantang diri kembali ke Eropa. Saya ingin bermain di liga yang bisa memberikan tantangan teknis dan ritme yang tinggi. Saat ini, ada beberapa klub dari Liga Belgia dan Championship Inggris disebut menunjukkan ketertarikan, seperti Sunderland, Queen's Park Rangers, hingga Utrecht dari Eredivisie. Wolves sendiri disebut terbuka untuk melepas Hapner, baik secara pinjaman kembali ataupun transfer permanen, tergantung pada tawaran yang masuk. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman internasional bersama timnas Indonesia, Hapner masih punya nilai jual tinggi di pasar Eropa." Sementara itu, Rafael Struijk, penyerang lincah milik timnas U23 dan senior, tengah mengevaluasi karirnya setelah kontraknya bersama Brisbane Roar berakhir. Meski performa di level klub terbilang biasa, daya tarik marketingnya sangat besar. ESPN mencatat bahwa Struijk membawa lonjakan pengikut media sosial hingga 40% saat bermain di Brisbane Roar. Beberapa klub Liga 1 seperti Persib dan Borneo disebut tertarik, namun Rafael ingin mencari tantangan baru di luar negeri, baik di Asia Timur ataupun Eropa Timur. Demikian ulasan tentang isu-isu transfer dari pemain-pemain timnas Indonesia. Menarik untuk kita tunggu kemana para pemain timnas Indonesia akan berlabuh musim depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.